merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan atau government, rakyat atau citizen atau masyarakat sipil atau civil society dan usahawan atau bisnis yang berada di sektor swasta. Kunci utama memahami good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Pancasila adalah asas hukum tata kelola pemerintahan yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang menjadi acuan bagi para aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan juga ditentukan untuk mempertahankan keberlakuan aturan hukum. Bagaimana dengan pembangunan manusia berkelanjutan? Pembangunan manusia merupakan proses pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur pencapaian dalam pembangunan manusia mengenai sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pembangunan manusia sebagai pembangunan sosial untuk memperluas kebebasan individu, meningkatkan barang dan jasa sebagai konsumsi dan mampu mensejahterakan individu untuk memperluas pendidikan, harapan hidup dan pendapatan yang lebih baik dan stabil dalam standar layak hidup. Tujuan utama pembangunan bukan hanya ekonomi, akan tetapi peningkatan kualitas manusia. Adapun penyelenggaraan masyarakat secara filosofi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Pada saat ini, banyak penelitian tentang mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pembangunan hidup berkelanjutan. World Commission on Environment and Development atau WCAD atau Brundtland Commission memberikan definisi pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhan sendiri. Definisi tersebut tercantum dalam laporan Brundtland Commission of Common Future yang diterbitkan pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan merupakan pula komitmen regional. Dalam rencana pelaksanaan KTT, pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa pelaksanaan Agenda 21 dan hasil-hasil KTT harus secara efektif dilakukan pada tingkatan regional dan subregional melalui komisi-komisi regional dan badan-badan serta lembaga-lembaga regional dan subregional lainnya. Komitmen regional diantaranya dapat dilihat dalam ASEAN Environmental Program atau ASEP. Penerapan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya sumber daya manusia. Pelaksana pembangunan berkelanjutan
yang memahami esensi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai kriteria yang dikaitkan dengan pelaksanaan good governance dan telah ditetapkannya berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan pada tingkat global, regional, nasional, dan lokal. Yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi dari berbagai peraturan yang ada dengan disandingkannya dengan kriteria good governance dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Agar dapat mewujudkan tata cara permintaan yang benar, kita sebagai warga negara Indonesia yang taat akan aturan-aturan harus memilih pemimpin yang tepat untuk menjalankan pemerintah. Menurut TLCF dan APS, pembangunan manusia sebagai pembangunan sosial untuk memperluas kebebasan individu, meningkatkan barang dan jasa sebagai konsumsi, pembangunan sebagai kemampuan peningkatan kesejahteraan individu, terutama untuk memperluas pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan yang menjamin standar hidup yang layak, kebebasan instrumental sebagai tujuan utama sarana pembangunan.